Akhirnya setelah bulan kemarin kita cuma bisa ngelihat eksteriornya aja dari Wuling EV, dan sekarang kita bisa melihat semuanya mulai dari eksterior sampai juga interiornya, dan juga berubah nama menjadi Wuling Air EV. Untuk yang pertama, yang paling menarik perhatian gue adalah tampilan depannya ini. Tampilan depannya ini sangat lucu kalau menurut gue ya, tapi keren sih. Kita langsung melihat di sini ada horizon lamp di sininya, kemudian di bawahnya juga ada kamera, dan tempat di bawahnya adalah tempat untuk charging ya. Ini simpel sekali, tinggal tekan, kemudian di sini ada lubangnya, dan kita bisa langsung mencolokkan casannya ke sini. Dan untuk daya pengecasan pun, untuk di rumah itu kita minimal harus mempunyai daya listrik sebesar 2200 watt ya. Kemudian untuk durasi pengecasannya ini bisa sampai 4 jam dari 20 sampai 100% hanya kalau menggunakan daya 6,6 kilowatt. Oke. Nah, kita lanjut lagi ke bawah. Di sini juga headlamp dan juga lampu seinnya sudah LED juga. Kemudian di bawahnya ini ada kisi-kisi, dan di mana kisi-kisi ini juga langsung bisa mendinginkan untuk radiator atau bukan radiator, apa, AC. Sementara untuk tampilan samping ini terlihat banget mungilnya dan juga tingginya, kemudian panjangnya serta lebarnya. Tapi untuk warnanya cakep sih, hitam dan putih. Oke, kita lihat dari depan sini untuk spionnya full warna hitam. Kemudian kita turun ke bawah, ini bannya ini kurang 145 70 ring 12. Lalu lihat, ini pintunya ini lebar sekali, lebar banget, dan menurut gue ini kokoh banget sih. Kenapa lebar? Karena mungkin ini bisa jadi tempat masuk untuk penumpang bagian belakang ya. Sementara di sini jendela kacanya tidak bisa dibuka ya. Lalu kita pindah ke bagian belakang. Nah, ini tampilan belakangnya. Seperti tampilan depan juga mungil tapi keren. Di sini sudah terlihat jelas ada tulisan ada Wuling, emblem Wuling di sini. Kemudian ke bawahnya ini juga ada emblem Air EV, dan untuk lampu remnya dan juga lampu reflektornya. Ini untuk lampu remnya ini ada sudah LED juga. Kemudian kita menuju ke bawah, ada sensor parkir 2, dan ada kamera juga di sini. Kita coba buka untuk bagasinya. Nah, untuk bagasinya ini ya karena kecil gitu, jadi nggak bisa muat banyak kalau dengan posisi normal seperti ini. Tapi jangan khawatir. Di sini bangku belakangnya ini bisa kita rebahin sehingga menjadi lega di sini. Cuman sayangnya di sini masih ada space turunan untuk barang. Jadi kalau misalkan kita nyimpan barang di sini agak diangkat. Tapi ini sejajar dengan bangku yang kita rebahin ini. Ini keren sih. Jadi walaupun kecil, tapi ternyata kalau kita sendirian bawa banyak barang ini nggak masalah juga ya. Karena ini space-nya lega banget. Oke, dan sekarang kita masuk ke bagian dalam. Nah, sekarang gue sudah ada di bagian dalam kabin dari mobil Wuling Air EV.
Tadi gue sempet apa ya, cari-cari tombol start atau start stop buttonnya, dan ternyata nggak ada. Terus gimana nyalainnya? Simple, cuman injek rem doang, ini sudah ready untuk bisa jalan. Keren kan? Nah, nggak hanya itu juga, di sini untuk setirnya ini sudah multifunction wheel steering. Di sini ada pengaturan untuk head unit, kemudian sebelah sini juga untuk pengaturan dari motor clusternya di sini, meter clusternya ya di sini. Kemudian juga yang paling gue menarik karena ini sudah floating, gaya-gayanya integrated floating kayak melayang gitu, dan ini luas banget. Ini ukurannya masing-masing ini dengan head unit dan juga TFT cluster ini yaitu 10,25 inci. Wah, keren sih. Ya, walaupun kecil tapi di sini tampak mewah sih ya. Tampak mewah. Dan gua suka gitu dengan setirnya, kemudian dengan desain dashboardnya, kemudian di sini ada keluaran AC juga, ventilasi AC, lalu turun lagi ke bawah di sini ada knop-knop untuk pengaturan AC, dan juga ada tombol untuk mode berkendara, ada Eco dan Sport di sini. Sebenarnya ada 3 ya, ada normal, Eco dan Sport. Ya, walaupun kecil, tapi mobil ini mempunyai bobot sekitar 1.160 kg, tapi ternyata bisa melaju sampai 100 km per jam kecepatannya itu. Nah, sekarang kita turun ke bagian konsol tengah di bawah ini. Ada knop untuk pengaturan persneling ya. Jadi nggak ada tuas, nggak pakai tuas, tapi enak juga di sini. Ada, nah kita putar-putar untuk pengaturan persnelingnya seperti biasa. Kemudian ada pengaturan untuk menurunkan dan menaikkan jendela. Semuanya sudah auto, kiri kanan, cuman ada 2 ya. Dan ini semuanya sudah auto. Kemudian ada rem parkir dan auto brake hold di sini. Kemudian untuk kursinya enak sih ya. Walaupun ya karena kecil, terlihat kecil sih. Jadi agak melebar juga. Kalau misalkan orang yang agak lebih dari gua pasti kelihatan banget ini kursi kecil banget ya. Lalu untuk ruang atas kepala ya gitu ya, ini masih ada. Kalau gua dengan tinggi yang 167 cm, nggak tahu kalau misalkan dengan orang yang 170 ke atas mungkin ya pasti terlihat kecil juga seperti itu. Lalu untuk di belakang, nah sekarang duduk di bangku penumpang di bagian belakang. Jangan hanya karena melihat dari tampilan luar mobil ini kecil, mungil, bahkan lebih kecil dari Karimun ya. Tapi ketika lo duduk di bagian penumpang, lihat. Ini legroomnya ini masih banyak banget space-nya. Kemudian juga untuk sandarannya nggak tegak, nggak terlalu tegak, tapi enak banget. Enak banget. Dan pandangan walaupun diberikan jendela seluas ini, tapi kita bisa melihat pemandangan di luar sih. Kepala juga masih ada space-nya ya. Dan kalau duduk berdua di belakang nyaman. Kecuali kalau misalkan lu duduk bertiga, ini nggak nyaman. Bukan hanya masalah legroomnya, tapi juga sempit banget bro. Wuling REV ini mempunyai 2 tipe, yaitu standar range dan juga long range. Nah, untuk yang standar range ini mempunyai harga estimasinya itu dari 250 juta, dan untuk estimasi untuk yang long range itu di kisaran 300 juta. Ingat, ini masih estimasi, belum fix ya harganya. Dan kalau menurut gua setelah tadi melihat-lihat dari eksterior dan juga interior, dan kalau misalkan memang benar di kisaran harga seperti itu antara 250 dan juga 300, gua rasa ini cukup worth it, menjadi salah satu pilihan yang sangat menarik. Apalagi ini juga sudah listrik, di mana BBM sekarang sudah naik terus. Jadi ini bisa jadi pilihan yang keren sih buat kita untuk memakai kendaraan listrik. So, itu aja dari gue. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga share video ini kalau lo suka. Gue Yudi undur pamit, bye.